اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai, memberkahi kita semua ya. Orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hambanya yang mulia, hambanya yang insya Allah senantiasa diberkahi. Karena Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan: burika li ummati fi bukurihim. Sesungguhnya umatku itu diberikan keberkahan di dalam bukurihim, di pagi-paginya ketika kita bergegas di pagi hari bangun, maka segera melakukan berbagai macam ketaatan, itu bagian dari keberkahan. Hadis lain menyampaikannya dalam bentuk redaksi doa. Kata beliau: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka kita yakini siapapun kita, ketika Allah mudahkan di pagi hari untuk segera memenuhi panggilan Allah, salat subuh, apalagi segera ke masjid ya. Habis itu kita lanjutkan dengan ngaji. Ini bagian dari karunia Allah kepada hamba-hambanya Allah rahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, kajian tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Temanya masih tema di awal-awal, tema tentang tauhid, di mana para ulama untuk memudahkan kita memahami tauhid ini secara global dibagi menjadi 3. Ini untuk metodologi pembelajaran saja. Memang dari awal yang seperti itu. Yang pertama adalah tauhidu af'alillah, mengesahkan semua perbuatan Allah, atau sering kita dengar dengan istilah tauhid rububiyah, yaitu meyakini semua yang Allah lakukan ini, mulai dari menciptakan bumi, langit dan seisinya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menyembuhkan yang sakit, menjadikan fulan begini, fulan begitu. Semua itu harus diyakini itulah satu-satunya perbuatan, atau itulah perbuatan Allah satu-satunya. Enggak boleh ada siapapun ya yang dikasih peran untuk menandingi Allah. Itu kalau ada seseorang yang menjadikan selain Allah untuk menandingi hal ini, terkait dengan memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, menjadikan orang celaka atau menjadikan orang bahagia, itu ada selain Allah, itulah disebut dengan syirik. Perbuatan yang syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Yang kedua adalah tauhidu af'alil ibad, mengesahkan perbuatan hamba.
yaitu berupa ibadah-ibadah atau sering juga disebut dengan tauhidul ibadat, mengesahkan semua bentuk ibadah, mulai dari ibadah yang paling sederhana sampai yang paling serius. Itu siapapun yang melakukan ibadah itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah satu-satunya. Sering juga disebut dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana semua bentuk ibadah itu semata-mata, nggak boleh ada siapapun, baik malaikat, baik nabi, baik rasul, baik orang yang dianggap paling keramat, wali, siapapun, nggak boleh sedikit pun seorang hamba mempersembahkan ibadahnya kepadanya atau kepada selain Allah. Ketika kita sampai memberikan sekecil apapun bagian dari ibadah kita kepada selain Allah, kita juga disebut dengan musyrik. Perbuatannya disebut dengan syirik. Nah, karena tauhidul ibadah, di mana mengesahkan ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah ini menjadi tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Ibadahnya itu betul-betul harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sedang masih dalam pembahasan tauhid yang kedua tadi, tauhidul ibadah. Nanti kelanjutannya akan kita bahas namanya tauhidul asma'i was sifat, mengesahkan Allah dari sisi namanya dan sifatnya. Jadi nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yaitu khusus berlaku untuk Allah. Nggak boleh ada siapapun, hamba manapun, malaikat apapun, nggak boleh nama-nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis tentang Allah itu hanya khusus berlaku untuk Allah. Kalau Allah dikatakan melihat, yang melihat yang sesuai dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Kalau dikatakan Allah itu maha hidup, ya hidupnya Allah gitu. Jangan kita bayangkan seperti hidupnya makhluk. Itu namanya tauhid asma dan sifat. Nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan sebagai 99 nama, walaupun secara bahasa mungkin punya arti yang bisa yang irisan dengan manusia dengan makhluk, tapi beda. As-Sami, yang maha mendengar, yang mendengarnya Allah, bukan mendengarnya makhluk. Nah, itu namanya mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat. Terakhir kita sedang membahas bagaimana supaya ibadah-ibadah kita ini betul-betul diesakan hanya kepada Allah, karena ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Makanya ikrar kita kan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti siapapun nggak boleh kita berikan ibadah. Terus Muhammadun Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu berkonsekuensi bahwa ketika kita beribadah itu contohnya bagaimana adalah Rasulullah SAW. Jadi pedomannya sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dua hal ini kita penuhi, berarti itu sudah ada ikhlas, yaitu mengesahkan ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah, dan sudah ittiba, karena kita di dalam melakukan ibadah itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu disebut oleh para ulama sebagai syarat-syarat diterimanya ibadah. Kalau kita perhatikan bahwa
diterimanya ibadah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena setiap orang yang selesai melakukan ketaatan, yang paling diharapkan itu. Karena kalau enggak kan sia-sia ya. Pengennya kalau kita sholat, mudah-mudahan taqabbal minna ya Allah, terimalah sholat kami. Kita puasa, kita haji, kita apa saja. Karena memang itu menjadi tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah dan supaya ibadahnya diterima. Makanya ketika kita sudah selesai melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tentu di dalam hati kita, ya Allah, beginilah yang bisa kami berikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, ketidakmaksimalannya. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima. Makanya orang habis sholat aja langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena memang kita selalu khawatir jangan-jangan ibadah kita ini belum layak untuk diterima. Kan kalau masalah sah ketika dipenuhi syarat rukunnya, ya mungkin bisa terukur dengan disiplin keilmuan. Ilmu fikih mengajarkan kalau suatu ibadah ketika syarat-syaratnya sudah dipenuhi, rukun-rukunnya sudah dipenuhi, berarti itu dianggap sah. Tapi apakah setiap yang sah itu qabul? Ini bukan ranah ilmu manusia gitu. Hakikatnya yang tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika digambarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua kekasih Allah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, kita tidak ragukan lagi bagaimana keikhlasan mereka, kedekatan mereka kepada Allah, kecintaan Allah kepada mereka, dan cintaan mereka kepada Allah. Tapi bagaimana ketika Allah sudah memerintahkan mereka untuk meninggikan Baitullah, mereka juga berdoa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai meninggikan Baitullah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah, mereka apa? Berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha tahu. Hakikatnya kita kan sering yang kelihatan casingnya saja, lahirnya. Hakikatnya bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana nanti syarat rukunnya apakah sudah dipenuhi, apakah Allah berkenan menerima atau tidak, ya itu memang hal yang harus kita upayakan, yang disebutkan dalam harus disertai dengan rasa harap supaya Allah berkenan menerima dengan segala kekurangannya, dan rasa khawatir, takut Allah tidak berkenan menerima. Disebut dengan bainal khaufi war raja, antara ada harapan, ada rasa takut, dan ada harapan. Ada dikisahkan juga bagaimana tentang sebuah ibadah yang luar biasa, tetapi kemudian Allah menerima sebagian dan Allah menolak sebagian yang lain. Ketika Allah gambarkan dua putra Nabi Adam, dua-duanya berupaya untuk mempersembahkan kurbannya, mempersembahkan ibadahnya, tetapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Watlu alaihim naba ibni Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakan kepada mereka tentang dua putra Nabi Adam ketika mereka dua-duanya berkurban. Ternyata Allah terima yang satu, Allah tolak yang lain. Kemudian Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya akan menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Ya, maka dari sini kemudian ulama mengajarkan di dalam beribadah itu, di samping kita harus memperhatikan tadi dua hal yang menjadi syarat, tapi mereka juga harus memperhatikan pokok-pokok
ibadah. Jadi syarat-syaratnya juga harus dipenuhi supaya qabul. Kemudian pokok-pokoknya atau sering disebut dengan rukun-rukunnya juga harus dipenuhi. Disebutkan di sini ada 3. Dikatakan dalam kitab ini, ibadatullahi tabaraka wa ta'ala yajibu an tatarakaza ala usulin salasah. Bahwa setiap ibadah kita ini hendaknya perhatikan 3 perkara. Yang pertama, al-aslul awal al-mahabbatu lillahi ta'ala. Pastikan kalau kita ibadah, di samping tadi niatnya sudah betul-betul ikhlas dan kita sudah berusaha untuk melakukannya dengan cara yang paling benar sesuai dengan yang kita pelajari ya, dari Rasulullah, dijelaskan oleh para sahabat dan seterusnya, dari para guru kita, para ulama kita. Maka harus perhatikan pokok-pokok ibadah yang 3 ini. Hadzal aslu huwa a'dhamu usulil ibadah. Ini pokok yang pertama adalah seorang hamba itu ketika beribadah harus disertai dengan rasa cinta. Wahia aslul ibadah, itulah yang paling pokok juga di dalam ibadah. Wa 'alal 'abdi an yuhibballahi wa an yuhibba jami'a ma yuhibbuhullah. Jadi disebutkan di sini di dalam beribadah itu tentu tidak cukup berangkat dari yang penting sudah dipenuhi syaratnya, yang penting sudah dipenuhi rukunnya, kemudian berangkat dari harapan supaya Allah itu memberikan pahala dan surga, atau semata-mata takut kalau Allah murka kepada kita. Tapi yang lebih penting di sini disebutkan harus apa? Mempunyai rasa cinta kepada Allah dan mencintai semua bentuk ketaatan. Jadi mencintai Allah dan mencintai semua ketaatan, karena Allah mencintai ketaatan. Makanya disebutkan mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Wa an yakraha jami'a ma yakrahullah minal ma'asi. Dan sebaliknya juga harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya konsep bahwa ketika kita melakukan ibadah itu memang berangkat dari pertama rasa cinta kepada Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan tidak suka atau membenci kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis katakan awthaqu nurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Rasulullah SAW, tali ikatan iman yang paling kokoh adalah yaitu seorang hamba mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita karena saudara kita seorang muslim dan Allah mencintai orang muslim. Kita mencintai saudara kita karena saudara kita orangnya baik, dia melakukan amal-amalan baik, beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita tidak suka kepada kemaksiatan, dosa dan berbagai macam perbuatan zalim, karena semua itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yajibu 'alal muslim an yuhibballah wa an yuhibba rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma yuhibbu nafsahu wa awladahu wa malahu wa kulli syai'. Sebagaimana Allah gambarkan bahwa seorang muslim wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya. Ini bagian dari imtihan ya, ujian Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu ditanamkan rasa kagum, cinta kepada dirinya, keluarganya, anak-anaknya, semua hartanya. Tapi ternyata itu adalah bagian dari cara menguji Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya cinta-cinta itu kepada diri kita, kepada keluarga kita dan seterusnya itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ada keinginan anak atau keinginan istri, ternyata itu tidak
sesuai atau bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, yang harus kita kalahkan adalah istri dan anak kita. Tapi kalau kita memperturutkan anak kita, istri kita, atau keinginan-keinginan pribadi kita, sementara kita tahu bahwa Allah itu tidak suka kepadanya atau Allah tidak ridho, maka itu berarti kita apa? Tidak memenuhi ini tadi unsur bahwa kita seharusnya menjadikan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya. Wa mahabbatullahi idza qawiyat fi qalbil 'abdi in ba'athat jawarihuhu bi ta'atillah. Ketika cinta kepada Allah itu menguat di dalam hati seorang hamba, maksudnya kuat cintanya kepada Allah, maka itu akan membangkitkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan akan menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, dia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam dirinya ketika dia melakukan ibadah. Jadi ini terkait dengan bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu berbanding lurus dengan sejauh mana kita melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dengan kata lain, ketika seorang hamba itu cintanya itu kuat dan tinggi, maka dia juga akan kuat melakukan ketaatan dan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya, ketika cintanya itu lemah, maka kita juga akan lemah juga melakukan ketaatan. Bahkan disebutkan ketika orang itu cintanya itu tinggi dan kuat kepada Allah SWT, bukan sekedar dia akan kuat melakukan ibadah, tapi dia akan merasakan lezatnya ibadah. Ini mungkin yang kita atau yang saya sendiri juga kadang-kadang susah merasakan benar kenikmatan ibadah itu. Ada satu cerita ketika ada sebuah masjid yang melakukan sholat taraweh itu tarawehnya yang panjang, taraweh mungkin satu malam satu juz gitu. Nah, kemudian ada satu bapak-bapak atau bapak yang sudah sepuh, dia bisa mengikuti. Si orang-orang itu kagum sama bapak ini. Pak, bapak kok bisa kuat ya dengan apa? Dengan mengikuti tarawih yang panjang seperti itu. Sementara bapak kan sudah sepuh. Bagaimana jawaban bapak? Ya, saya itu sholat itu bukan mengandalkan kekuatan lutut saya, badan saya, tapi saya sholat itu berangkat dari hati dan keimanan saya. Sehingga memang mungkin untuk orang-orang yang begitu kuat imannya, begitu merasakan kelezatan ibadah, ya akhirnya unsur faktor-faktor diri ya kaitannya dengan kekuatan fisiknya dan seterusnya itu menjadi kalah gitu. Kalau secara pikiran ya jangankan yang sudah sepuh gitu, yang masih muda juga kalau bisa nyari tarawih yang paling cepat gitu, rakaatnya yang pendek, yang sedikit, yang sholatnya yang cepat kan gitu. Tapi kita melihatnya dari sini bahwa ketika cinta seorang hamba itu kuat di dalam dirinya, maka bukan hanya sekedar dia akan kuat melakukan ketaatan, tapi dia juga akan merasakan kelezatan. Makanya ketika Syekh Hasan Basri, salah seorang ulama tabi'in, itu diminta atau ditanya sama muridnya, wahai Tuhan, atau muridnya itu minta nasihat, wahai Tuhan, saya kenapa belakangan ini begitu berat saya melakukan ibadah, ya kan? Kenapa saya berat melakukan ibadah? Qiyamul lail sudah saya pasang alarm, saya sudah pengen banget, tapi tetap aja bablas dia. Alarmnya sudah hidup, sudah saya dengar, tapi saya matikan, saya tidur lagi. Kenapa begitu berat? Kata beliau, beliau mengatakan, saqalatka sunubuka. Itu yang menjadikan kamu berat ibadah itu karena
itu adalah kamu terjerat dengan dosa-dosa. Jadi ketika orang itu imannya lemah, cintanya lemah, kemudian dia melakukan maksiat, itu yang menjadikan orang itu berat melakukan maksiat. Jangankan sampai dia merasakan rajin atau sampai mendapatkan kenikmatan dari ibadahnya. Untuk melakukan ibadah saja itu berat. Kenapa? Karena itu tadi, keimanannya lemah, cintanya lemah, lalu dia terjerumus kepada maksiat. Karena maksiat ini bisa menjerat, mengikat ketaatan. Hati kita jadi lemah. Disebutkan Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Jadi nak dekat dengan Allah, selalu menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi ini korelasinya sangat kuat antara keimanan kita, kecintaan kita dengan kebahagiaan, kenikmatan ibadah. Jadi kalau kita dapatkan orang begitu datang waktu sholat belum datang waktu itu sudah gelisah, sudah kepengen balik ke masjid. Nah, rasanya itu kita kadang-kadang nggak bisa mengukur, karena itu memang ukurannya bukan ukuran lahir, tapi ukuran kenikmatan batin. Wasabata 'anil nabi annahu qala qum ya Bilal fa'arihna bis shalah wa kana aidan yaqul ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu beberapa kali memerintahkan Bilal untuk segera mendirikan atau segera adzan qomat, kemudian Nabi Muhammad SAW itu merasakan kenikmatan dengan sholat. Qum ya Bilal, berdiri wahai Bilal, fa'arihna bis sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merasakan kenikmatan itu di dalam sholat. Makanya ketika disebutkan dalam riwayat, Nabi Muhammad itu kalau sholat itu panjang, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Disebutkan dalam hadis itu, hatta tawarramat qadamah, hatta tawarramat, sampai itu mungkin bengkak atau apa gitu, pokoknya kakinya itu sampai begitu ya. Sampai kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza wa qad ghafarallahu lama wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah SAW, masih sebegitu rajin baginda padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Maka kata Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah saya harus menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata di samping itu memang disebutkan ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan oleh Allah itu rasa nikmat, rasa bahagia itu dalam diri Rasulullah SAW dalam sholat. Jadi kalau dijadikan sholat sebagai kenikmatan, sebagai kebahagiaan tersendiri, ya bisa aja dia lama banget. Beda dengan kalau yang kita karena belum dijadikan itu. Jadi kalau sholatnya kelamaan itu di belakang itu, kalau imamnya agak panjang itu batuk-batuk, kelamaan. Karena kita belum merasakan kenikmatan, akhirnya nyindir imamnya dengan batuk-batuk dari belakang. Tapi kalau di sini enggak, batuk beneran. Disebutkan di sini ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Bagaimana Allah jadikan rasa kebahagiaan, kesenangan di Rasulullah SAW itu ketika dia sedang sholat. Falihada fa inna man yuti'illah wa yastanibu ma'asihi wa yakthuru min dzikrihi. Oleh karena itu, siapapun yang taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah dan banyak-banyak berzikir, lalu banyak melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang motivasinya karena mencintai Allah dan mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya dan siksanya,
ya'ishu fi sa'adatin wa sirahi sadrin, maka orang itu akan hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan hati atau ketentraman hati. Di sini disebutkan korelasinya bahwa tadi orang kalau cintanya kuat dia akan mudah melakukan ketaatan, akan gampang meninggalkan maksiat ya, dan merasakan nikmat ibadah. Maka digambarkan di sini siapapun yang taat kepada Allah dengan menjauhi maksiatnya, menjalankan perintahnya, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah, dia akan merasakan hidup bahagia, wasirahi sadrin, dan lapang dada atau lapang hati. Jadi ketenangan hati ya diraihnya dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, siapapun yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu tadi begitu luasnya amal soleh, ibadah atau berbagai macam kebaikan yang lain yang Allah perintahkan, itu amal soleh. Nah ini mungkin definisi yang dipilih oleh para ulama terkait dengan definisi ibadah. Ibadah itu ya amal soleh itu luas, makanya disebutkan ibadah itu semua perbuatan dan perkataan seorang hamba yang lahir dan yang batin yang Allah ridhoi itu adalah ibadah. Jadi luas ibadah. Di sini disebutkan siapa yang melakukan amal soleh, baik orang laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Nah, ini syaratnya memang harus beriman ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah itu orang beriman itu ketika beramal itu Allah berikan dua balasan. Balasan di dunia. Ya siapapun kalau kita kepengen menjadi orang yang bahagia, sukses di dunia, ikuti hukum-hukum alam di dunia ini sesuai dengan sunnatullahnya ya, kerjanya dengan baik, rajin, disiplin, dipenuhi faktor-faktor yang memang harus dipenuhi dalam melakukan ibadah ya, dalam melakukan amalan, maka ya Allah akan kasih kesuksesan di dunia ini. Tapi kalau orang mukmin itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat juga. Makanya ketika itu Rasulullah SAW pernah memuji seorang sahabat ya, yang dilihat tangannya itu kasar karena dia itu kerja keras mencari kayu dan seterusnya. Kata beliau, hadhihi yadun ma massathun nar, ini tangan yang tidak akan disentuh oleh neraka. Karena dia ya orang mukmin itu melakukan ibadah ini ya bukan hanya ibadah sholat ngaji bekerja juga kalau dia betul-betul ikhlas niatnya karena Allah, kemudian dia lakukan untuk memenuhi ketaatan kepada Allah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, lalu dia kerja keras, itu juga diapresiasi sama Allah SWT. Nah, Rasulullah mengatakan tangan ini tidak akan disentuh oleh neraka karena saking mengapresiasi orang yang bersungguh-sungguh bekerja. Jadi balasannya ini di dunia juga akan menghasilkan sesuatu, tapi di akhirat itu justru lebih besar. Tadi gambarkan ini tangan yang tidak akan disentuh oleh neraka. Itu adalah buah dari amal soleh di dunia. Nah, kalau orang kafir itu balasannya hanya di dunia saja. Ya sudah, kalau memang dia itu istilahnya bekerja keras, bersungguh-sungguh dan memang mengikuti hukum yang berlaku di dunia ini ya, ya dia akan berhasil di dunia, tapi hanya saja di dunia saja. Nanti di akhirat dia sudah tidak dapat lagi. Dikatakan innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin, semuanya orang-orang kafir itu amalnya itu nanti di akhirat itu seperti fata morgana. Walaupun di dunia itu dapat apresiasi, penghargaan yang luar biasa, dianggap sebagai orang yang paling dermawan, dapat Nobel kemanusiaan paling oke dan sebagainya, dicatat di dalam rekor muri sebagai orang paling baik, silakan aja di dunia saja. Tapi begitu selesai nanti meninggal, ya sudah. Nah, cuma disebutkan dalam penjelasan para ahli ilmu itu terkait dengan bagaimana orang kafir itu. Sebetulnya orang kafir
yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai umatud dakwah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu bisa dibagi dua, ada namanya umat mustajabah, ada umatud dakwah. Umatud dakwah itu adalah semua umat muslim atau non muslim atau muslim yang waktu itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT dakwah sampai kepadanya. Jadi umat generasi sudah Nabi Muhammad diutus, namanya umatud dakwah. Nah, mereka dari umat dakwah ini yang kemudian merespon, kemudian menerima dakwah Nabi, namanya umat mustajabah. Mustajabah itu berarti umat ini setelah menerima dakwah dari Nabi, kemudian dia masuk Islam, beriman. Nah, kalau yang tidak beriman namanya umat dakwah, yang beriman namanya umat mustajabah. Dan para ulama menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidatah wa hiyal jamaah, atau illa man ana alaihi wa ashabi. Nanti umatku akan berpecah belah, akan berkelompok-kelompok menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu al-jamaah, jamaatul muslimin. Ada yang dalam riwayat lain ma ana alaihi wa ashabi, itu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku di dalam beragama. Nah, para ulama itu memahami umatku ini apakah umat mustajabah apa umat dakwah. Kalau diambil sebagai umat mustajabah, umat-umat yang menerima dakwah Nabi atau sebagai orang muslim, maka ini bisa ekstrim. Ini orang Muhammadiyah bisa menuduh orang NU ahli neraka karena dia merasa kelompok dia yang paling benar. Orang Salafi akan menuduh ini ahli neraka, orang NU itu ahli bid'ah masuk neraka, dan seterusnya. Padahal ada ulama yang menjelaskan boleh jadi ini adalah umatud dakwah. Umatud dakwah itu artinya semua umat yang hidup atau sampai kepada mereka dakwah Nabi. Ya kalau umatud dakwah itu kan luas, bukan hanya sekedar 73, mungkin lebih. Siapapun yang pernah menerima dakwah, yang ngerti Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, ada datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mereka sampai kepada mereka dakwah ini, itu disebut umat dakwah. Nah, dan para ulama juga ada yang memahami itu bukan umat mustajabah, tapi umat dakwah. Baik, di sini bahwa ketika seorang hamba melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang kafir itu hanya di dunia saja. Jadi umat Nabi Muhammad, ya orang-orang kafir yang hidup sesudah Nabi Muhammad diutus itu, ya sudah. Artinya dia tetap, ya kalau dia melakukan amal soleh, ya konsekuensinya ya sebagai hukum alam berlaku. Dia lebih rajin, lebih pintar, modalnya lebih gede, dan apalagi dia bagaimana minter-minterin kayak yaitu bikin perusahaan fiktif atau apa, kemudian dapat kucuran dana. Ya itu hukum-hukum yang sifatnya bisanya itu sukses secara lahir. Tapi balasannya nanti di akhirat itu berat. Karena di antara disebutkan dalam hadis itu bahwa rahmat Allah itu kepada orang muslim itu di dunia dan di akhirat. Tapi kepada orang-orang kafir itu termasuk rahmatnya di dunia. Rahmat di dunia kepada orang kafir itu adalah disebutkan apa? Bita'jilil adzab, ditundanya azab. Jadi setiap umat yang lahir sudah Nabi Muhammad SAW itu diutus, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semua
Seluruh alam berarti muslimnya, kafirnya, semua. Disebutkan di antara rahmat Allah kepada orang-orang non muslim itu adalah bitakhiril azab, bitajil, ditundanya azab. Jadi kalau umat-umat dahulu itu, kalau ada orang itu kafir lalu berlebihan, sudah melawan nabinya, ya kan, umat-umat dahulu kan sampai ada yang membunuh nabinya, dan seterusnya. Tapi umat-umat dahulu itu ketika dia itu berlebihan memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, menghina agama Allah itu, bisa langsung seketika diturunkan azab kepada mereka. Tapi umat-umat setelah Nabi Muhammad SAW, ya boleh juga terjadi, terserah Allah. Tapi kebanyakan itu ditunda. Jadi kita tidak mesti, wah ini orang sudah begitu jahatnya menghina Allah, menghina Rasulullah, membakar Al-Quran, menghina itu, kok masih dibiarkan aja? Ini orang kafir udah nggak pernah sholat, kerjanya nipu, kok juga masih sukses aja secara dunia. Itu bagian dari rahmat yang diberikan, tapi rahmatnya namanya rahmat istidraj. Sebetulnya itu bukan rahmat, tapi itu apa? Bentuk pemberian yang Allah tidak ridho. Tapi intinya bahwa kebanyakan umat-umat Nabi Muhammad, kebanyakan umat-umat dahulu itu ketika sudah melanggar suatu berlebihan itu, kemudian diturunkan azab seketika. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi yang lain, Nabi Lut namanya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu tidak. Ada satu hadis juga kata Rasulullah SAW, kata beliau, qala Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabun. Setiap nabi itu Allah beri doa yang kabul, yang mustajab. Tapi kata Rasulullah SAW, waqad ta'ajjalu, tapi kebanyakan nabi-nabi terdahulu itu sudah menggunakan doa ini. Jadi ketika para nabi terdahulu itu sudah menghadapi umatnya sudah berlebihan itu, kemudian mereka bacakan doa. Akhirnya apa? Allah SWT turunkan azab kepada mereka seketika itu. Tapi Nabi Muhammad SAW digambarkan illa ana, kecuali saya. Setiap nabi punya dapat doa yang kabul, yang kalau dibaca langsung Allah ijabah. Tapi nabi-nabi dahulu itu sudah banyak yang memakai doa itu sehingga sudah selesai, sudah dipakai. Kecuali saya, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali saya. Fa ana ukhbi'u du'ai syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Karena saya ingin memakai doa yang istijabah ini nanti di hari kiamat, yaitu untuk minta syafaat. Jadi ini masya Allah ya, karunia dari Allah SWT diberikan Nabi Muhammad SAW yang begitu cinta kepada umatnya. Wa idza asal abdu, sedikit lagi, wa idza asal abdu rabbahu naqasat mahabbatuhu lillah biqadri ma'siyatihi. Wa min alamati dha'fi mahabbatillah fil qalbi israrul abdi 'ala al-ma'asi wa 'adami taubatihi minha. Ketika seorang hamba itu durhaka kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, maka akan berkurang rasa cintanya kepada Allah sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Jadi kalau maksiatnya semakin banyak, ya kemudian cintanya akan semakin merosot. Dan di antara bentuk tanda-tanda iman, tanda-tanda cintanya yang lemah itu adalah israrul abdi 'alal ma'asi, ketika seorang hamba tidak berdaya untuk menghindari maksiat. Jadi maksiatnya israr, katakan walam tusir. Israr itu artinya terus menerus. Padahal syarat diterimanya taubat itu antaranya apa? Harus ada penyesalan, kemudian ada menghindari israr. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu
wa hum ya'lamun. Itu bagaimana orang-orang yang diterima taubatnya itu adalah orang apabila dia melakukan suatu kezaliman atau kekejian, kemudian dia sadar kembali kepada Allah, kemudian beristighfar, walam yusirru, dan tidak melanjutkan lagi ala ma fa'alu, atas apa yang sudah mereka lakukan, dosa-dosa kezaliman yang sudah dia lakukan itu, begitu dia itu sadar, segera bertobat, istighfar, kemudian tidak lanjut lagi. Tapi di sini digambarkan ciri-ciri ketika seorang hamba itu cintanya kepada Allah lemah, ya, imannya lemah itu israrul abdi alal ma'asi, dia melanjutkan maksiatnya kepada Allah, wa adamu taubati minha, dan tidak mau bertobat. Wa kullama aktsarul abdu min ma'siyatillahi dha'afat mahabbatuhu fil qalbi, dan semakin banyak seorang hamba melakukan maksiat, maka semakin lemah cintanya di dalam hatinya kepada Allah. Wa hakadha, dan seterusnya begitulah. Walidzalika fa innahu yukhsha ala man asrafa ala nafsihi bil ma'asi an tadhhaba mahabbatuhu lillahi kulliyatan fayaqau fil kufri. Oleh karena itu sangat dikhawatirkan kalau dia terus-menerus maksiat itu sampai israf itu berlebihan di dalam melakukan maksiat, khawatir jangan-jangan sampai betul-betul menjadikan itu cintanya itu hilang sama sekali atau habis sama sekali, sampai akhirnya dia terjerumus kepada kekufuran. Jadi kalau kita tuh bermaksiat terus-menerus, enggak segera bertobat, ya, khawatir itu justru akan melemahkan hati kita, itu betul-betul menjadi lemah karena enggak ada iman, enggak ada cinta. Ketika sudah betul-betul hilang rasa cintanya dan imannya, maka bisa juga dia itu terjerumus kepada kekufuran. Ya, makanya salah satu hikmahnya itu kalau kita lihat syariat dalam Islam itu beda dengan syariat yang lain, maunya sholatnya jarang-jarang, lama gitu. Kadang ada yang mingguan, ada yang. Tapi kalau dalam Islam itu sholat itu sering. Yang wajib saja itu berapa? Minimal 5 kali. Karena memang saat-saat dimana seorang hamba itu dipanggil Allah itu ya nggak perlu butuh waktu lama. Jadi kita khawatir kalau rentang antara satu ibadah kepada ibadah yang lain itu terlalu jauh, jangan-jangan di celah-celah waktu itu kemudian Allah SWT panggil kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan di samping memang sholat yang wajib, juga banyak sholat-sholat sunnah. Itu dalam rangka apa? Pertama supaya ya seorang hamba itu ketika dia melakukan dosa maksiat itu kan disebutkan kan, seorang hamba apabila itu sholat 5 waktu dengan baik itu seperti seorang yang rumahnya di depannya ada pengawan, ada sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali di dalam sungai itu. Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang itu di dalam tubuhnya atau badannya masih ada kotoran? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, kadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinal khataaya. Begitulah Allah SWT membuat perumpamaan salat 5 waktu itu akan menjadi pembersih. Jadi makanya di sini disebutkan ya khawatir sekali kalau orang itu terus bermaksiat, nggak segera kembali kepada Allah, berzikir, sholat, dan kemudian dia akhirnya terjerumus kepada kekufuran. Pas lagi dalam kekufuran, kemudian Allah SWT panggil atau mati. Di sini disebutkan walidzalika lamma da'a qaumun mahabbatallah unzila hadhil ayat. Makanya ketika orang itu ngaku-ngaku bahwa mereka itu cinta kepada Allah, Allah turunkan ayat imtihan namanya, ayat untuk menguji apa benar pengakuannya bahwa mereka itu mengaku cinta kepada Allah. Cinta itu tidak sekedar diucapkan dengan pengakuan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian wahai umatku betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi bukti bahwa kita mencintai Allah adalah mau mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika kita sudah bisa membuktikan kita ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka apa? Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni. Maka dikatakan yuhibbukumullah, pertama Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Wa hadhil ayatu sama ayatul mihnah atau ayatul ikhtibar. Ini ayat ini disebut dengan ayat ujian, di mana menguji pengakuan seseorang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah. Mana buktinya? Harusnya kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah, harus kita buktikan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa Rasulullah SAW, yang diperintahkan kita ambil, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Falladhi yuhibbullaha haqiqatan yattabi'u ma amara bihi Rasulullah SAW. Orang yang betul-betul mencintai Allah itu, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia menghindari atau menjauhi apa-apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini begitu tentang ayat imtihan. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar rasa cintanya, keimanannya kepada Allah itu bisa terjaga dan bisa meningkat, sehingga akan memudahkan dia ringan melakukan berbagai macam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Majid. Kalau ya tafadhal, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau langsung ditutup. Fadhal. Baik, kami persilakan kalau ada yang bertanya. Ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bilang itu sebenarnya bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul itu lebih daripada mencintai diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Itu menurut pengalaman Ustaz. Jadi mungkin saya juga pernah baca satu kisah di tafsir bahwa mertua sendiri itu merasa, mertua itu merasa masih belum bisa sepenuhnya mencintai Allah dan Rasul. Dan saya contoh adalah waktu Rasulullah itu memerlukan jalan-jalan untuk berjalan Islam itu, Umar bin Khattab itu hanya memberikan separuh dengan hartanya untuk perjuangan, sedangkan Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sampai saya mulai bertanya kepada Abu Bakar, apa yang tinggal dengan dia? Apa yang tinggal pada kamu? Hanya Allah dan Rasul. Jadi ini seluruh masyarakat. Tinggi sekali ya tingkat keimanan Abu Bakar. Jadi kira-kira tahapan-tahapan atau pembelajaran bagaimana kita sudah mungkin nggak serta-merta kita bisa mencintai Allah Rasul seperti mencintai diri sendiri, tapi bagaimana tahap-tahapan kita bisa menuju ke sana. Mungkin tadi saya katakan bahwa akan pada kajian yang akan datang insya itu mau memaparkan mengenai bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih. Ada hadisnya berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Tidak. Jadi para ulama itu mengatakan la yu'minu, la yakmulu iman, bukan berarti enggak beriman. Tapi para ulama mengartikan dalam sarah hadis itu la yu'minu ahadukum bukan diartikan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman. La yakmulu imanu abdin. Sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada yang lain. Ya, ini memang sesuatu yang berat ya, sampai disebutkan di dalam
hadis itu ketika Umar bin Khattab itu dialog dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku. Maksudnya Umar bin Khattab itu mencintai Rasulullah begitu tinggi, melebihi semuanya, tapi belum bisa mengalahkan cintanya Umar kepada dirinya. Lalu kata Rasulullah SAW, la ya Umar, tidak seperti itu. Maka tetap aja belum sempurna imannya, belum sempurna. Sampai engkau menjadikan aku lebih dicintai dari segala-galanya, termasuk dari dirimu. Maka kata Umar kemudian, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semuanya, termasuk dari dirimu. Baru kata Umar mengatakan, berarti sekarang sudah sempurna lah. Ibaratnya kalau sudah 100% imannya. Tapi bukan berarti kalau orang yang tidak itu kemudian gak punya iman, bukan. Jadi para ulama mengartikan layak mulu iman. Tapi bahwa seorang manusia itu cinta kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada dunia dan seterusnya, itu memang suatu fitrah. Justru itulah Allah jadikan seperti itu untuk menguji, ya kan? Kata Allah SWT, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, Allah jadikan manusia itu cinta, dihiasi dalam hatinya cinta kepada wanita, kepada harta, itu memang satu fitrah. Tapi justru ketika orang itu ada rasa cinta, lalu diuji dengan dia harus lebih mencintai Allah daripada itu, itulah letak ujiannya. Kalau manusia dijadikan seperti malaikat, gak ada rasa suka kepada lawan jenis, gak ada suka kepada harta, ya itu kan berarti hilang nilai ujiannya. Kalau malaikat semua lebih mencintai Allah dan Rasulnya, ya karena memang malaikat tidak ada syahwat. Tapi manusia justru diuji. Makanya di sini disebutkan ada ayat-ayat ujian. Ya kalau memang kalian itu betul-betul ngaku mencintai Allah, itu mana buktinya? Jadi kalau kita lihat di sini memang ini bagian dari sesuatu yang harus kita upayakan, tapi untuk meraihnya itu derajat orang itu beda-beda. Tadi yang Bapak ceritakan, iman Abu Bakar itu kalau ditimbang kata Rasulullah SAW dengan imannya seluruh umat itu masih lebih berat karena saking begitu tingginya. Mungkin di bawahnya lagi para sahabat yang lain, Abu Bakar dan seterusnya. Kita juga punya iman, tapi mungkin tergantung bagaimana kualitas ini sendiri. Tapi bahwa setiap orang yang beriman, ketika dia itu betul-betul meninggal dalam keadaan beriman, sebetulnya apa? Allah SWT akan berikan kepadanya surga. Jadi kalau kita lihat memang ada tataran yang harus kita upayakan ini supaya betul-betul ideal, tetapi juga kita memang Allah jadikan itu kualitas orang keimanannya itu bertingkat-tingkat. Nah, nanti akan memang di sini ada beberapa poin amalan-amalan apa atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba supaya keimanannya dan kecintaannya semakin tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jawaban dari saya, Pak, intinya memang begitulah. Ini justru kita sedang diuji dan kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan rasa iman dan cinta kita. Tetapi semua yang dikatakan apa? Di dalam ayat Al-Quran itu kata Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Akhirnya nanti akan kita kembalikan. Kita kan hidupnya kan gitu. Kita juga beramal soleh, tapi juga kita kadang maksiat. Kita kadang begitu. Nanti akhirnya makanya ada hisab, ada mizan. Allah akan hitung si fulan ini banyak juga melakukan
ibadah ke masjidnya rajin, tapi ada beberapa maksiat. Dihitung nanti, ditimbang mana yang. Tapi dikatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang-orang mukmin itu ya banyak. Kita harus roja juga, harus punya optimisme juga. Kita memang banyak salah, tapi ketika kita sudah berupaya untuk sungguh-sungguh kepada Allah, kadang terjerumus kepada maksiat itu apa? Ya Allah nanti, ya terserah Allah. Nanti kita akan dihisab, tapi hisabnya orang mukmin itu ringan. Hisaban ya sudahlah, kamulah di dunia aja kamu udah susah, sengsara, udah. Masih banyak sekian hambaku yang na'udzubillah, udah saya ciptakan, sudah saya rezeki, berizki, sudah saya sukseskan, saya jadikan begitu gagah, cakep, dia pun nggak mau mengakui aku. Banyak sekian orang kafir. Kamu udah susah miskin, kamu kadang juga rajin ibadah. Sudah, insya Allah seperti itu. Jadi kita, tapi juga nggak boleh kemudian kita menjadi apa? Menjadi apa? Berlebihan gitu. Allah itu kan itu yang kafir juga banyak, masih mendingan saya kadang-kadang. Jangan kayak gitu juga. Tapi kita juga harus ada diimbangi antara rasa khawatir dan rasa harap kepada Allah. Khawatir kalau Allah murka nggak memaafkan, tapi juga ada rasa harap mudah-mudahan Allah berkenan menerima dengan segala kekurangan kita. Termasuk tadi ya, saya pikir saya juga malah mungkin lebih parah itu Pak, bagaimana keimanannya, cintanya itu masih jauh, apalagi kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, boro-boro sampai ke sana gitu ya. Tapi kita harus berusaha, terus berusaha. Baik, itu barangkali Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan kajian ini. Dan terima kasih jemaah ini sudah mendengarkan materi kajian yang sudah disampaikan. Khusus untuk jemaah